بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Anda semua? Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa untuk mempelajari pelajaran fikih pada hari ini ya. Insyaallah untuk kelas 6 kita masuk pelajaran 3. Silakan para ananda lihat pada halaman 16 di bukunya fikih untuk kelas 6 ya. Sudah? Ya, baik, kalau sudah siap kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 3. Pengertian hari raya dan hikmah disyariatkannya. Maksudnya apa? Kita akan membahas tentang hari raya yang ada di dalam ajaran agama kita dan pelajaran bahwa itu disyariatkannya seperti apa. Bahwasanya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tiba di Madinah. Penduduk Madinah ketika itu memiliki 2 hari raya, 2 hari di mana mereka bermain di hari itu. Nabi SAW bertanya, apakah 2 hari itu? Mereka menjawab, dahulu kita bermain pada 2 hari tersebut pada masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad abadalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari kedua hari tadi itu, yaitu adalah hari Idul Adha dan hari Idul Fitri ya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, maka dari hadis ini sebenarnya kita bisa melihat bahwasanya hari raya tadi itu memang diperuntukkan bagi kita kaum muslimin untuk kita bersenang-senang, bersukacita, bermain-main, melakukan kegembiraan-kegembiraan, bersilaturahmi dan hal-hal yang menyenangkan lainnya yang dulu dilakukan di masa orang-orang sebelum Islam itu pada hari-hari tertentu diganti oleh Allah dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, jadi hari raya itu kita selain juga beribadah, kita juga bersenang-senang, bersukacita, makan-makan dalam rangka itu adalah memang hari yang Allah perintahkan untuk kita untuk melakukan hal yang senang-senang ya. Dalam arti senang-senang itu adalah sesuatu yang tidak melanggar syariat ya. Nah, ini yang harus poin penting harus digarisbawahi di sini ya. Maka kaum muslimin memiliki 2 hari raya, yaitu nanti silakan Ananda isi di bawah ya. Apa tadi ya? Sesuai dengan hadis itu. Kegiatan yang paling aku sukai pada hari raya. Nah, ini jadi adalah kegiatanmu yang paling kamu sukai ketika pada datangnya hari raya itu ya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya adalah hikmah disyariatkannya hari raya itu ya. Hikmah itu adalah pelajaran atau nasihat-nasihat yang bisa kita ambil dari disyariatkannya 2 hari raya itu. Yang pertama adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala atas selesainya ibadahku, yaitu bulan puasa kemudian bulan haji ya. Seperti yang kita ketahui ya, Idul Fitri itu dilangsungkan setelah kita sudah berpuasa sebanyak 30 hari pada bulan Ramadan ya. Pada 1 Syawalnya kita berhari raya yaitu Idul Fitri. Artinya apa? Kita makan kembali setelah sebelumnya 1 bulan lamanya kita berpuasa, pagi-pagi tidak makan, kemudian buka puasa pada waktu maghrib, seterusnya selama 1 bulan. Maka Allah berikan kita kegembiraan, kemenangan pada hari 1 Syawal itu dengan bolehnya kita makan pagi-pagi lagi pada Idul Fitri ya. Jadi hikmahnya ini kita bersenang-senang ya. Maka ketika Idul Fitri dilarang kita untuk berpuasa ya, karena justru haram berpuasa di bulan atau di hari raya ya. Harus makan-makan, harus senang-senang. Maka disunahkan kita untuk menyenangkan diri kita, menyenangkan orang tua dan menyenangkan siapa saja. Karena memang hari itu adalah hari raya untuk kita semua. Maka kita membantu membuat orang lain senang dan sebagainya. Kemudian adalah bulan haji. Bulan haji itu adalah bulan Zulhijjah ya, Zulhijjah. Kita tahu Idul Adha itu pada 10 Zulhijjah, itu setelah proses ibadah haji atau orang-orang yang melaksanakan haji di Mekah sana ya. Kemudian juga
kita yang tidak berangkat haji kemudian diperintahkan untuk melakukan kurban pada Idul Adha dan pada hari-hari setelahnya ya. Nah, ini membuktikan bahwa hari itu kita disuruh berbagi, ceria, berkorban, memberikan apa-apa yang kita punya ya, termasuk juga daging kurban dan sebagainya. Nah, ini bukti bahwa hari raya itu adalah bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sedekah-sedekah dan kegembiraan-kegembiraan lainnya. Kemudian pelajaran kedua adalah kita menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan ya. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk kita menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan. Bagaimana cara menampakkan kegembiraan? Ya, kita banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah, Allahu Akbar, kita bertakbir dan sebagainya. Ini kegembiraan, ya. Kemudian kita juga mengucapkan kalimat-kalimat selamat ya, selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum dan sebagainya ya. Itu bukti kegembiraan kita. Kemudian kebahagiaan kita dengan cara pakaian kita, pakaian yang paling bagus ya, dengan senyum dan keramah tamahan kita. Nah, ini adalah kebahagiaan yang kita tampakkan pada hari raya, khususnya di Idul Fitri dan Idul Adha ya. Ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku ditutupi Nabi Muhammad SAW dari pandangan manusia dan aku melihat anak-anak Habasyah, Ethiopia sedang bermain di masjid. Ya, jadi pada hari itu Rasulullah membiarkan daripada anak-anak itu bermain di masjid karena pada hari itu adalah hari raya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, baik selanjutnya langsung nanti ya para ananda kelas 6 kita kerjakan latihan soal pada halaman 18 dan 19 ya. Untuk latihan kelompok ini ditiadakan karena kita tidak dalam keadaan berkelompok, maka langsung nanti latihan soal ya, dan ini yang dikerjakan kemudian langsung ke latihan soal. Insya Allah ini tinggal memilih saja ya. Pilih yang sebaik-baiknya seperti yang Ustaz jelaskan tadi daripada hikmah pada dua hari raya yang kita ada di dalam Islam ya, dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah nanti akan dikumpulkan kepada pendampingnya. Baik, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan untuk pada kesempatan hari ini ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.